Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kembali saya ingin menyampaikan renungan singkat kepada saudara semuanya untuk terus memperlengkapi kita. Kali ini kita belajar dari Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini merupakan rahasia bekerja dengan berhasil. Oleh sebab itu saudaraku, saya ingin mengajak saudara mengenali seorang yang bernama Christopher. Christopher ini adalah seorang tukang yang memperbaiki ledeng. Suatu kali ada seorang menelpon dia oleh karena ledeng di rumahnya rusak. Sang bapak ini adalah bos di sebuah perusahaan ataupun juga disebut dengan pemilik dari pabrik mobil Mercedes-Benz. Karena dia punya anak-anak masih kecil dan ledingnya bocor, lalu dia takut anaknya kepleset dan jatuh, dia menelpon Christopher untuk memperbaiki ledengnya. Tapi Christopher berkata, boleh, tapi 2 hari lagi ya Pak, karena antrian saya cukup panjang. Christopher berkata, tidak apa-apa. Daripada aku pakai tukang yang belum jelas, lebih bagus aku tunggu Christopher. Demikian dalam hatinya. Keesokan harinya, Christopher menelpon dan dia berkata, Pak, terima kasih ya. Sang bapak, bos Mercedes-Benz ini tadi bingung. Terima kasih untuk apa? Dia bertanya, untuk apa kamu berterima kasih? Dia berkata, karena bapak sudah bersedia menunggu saya. Besok saya datang, Pak. Akhirnya sesuai dengan yang dijanjikan, keesokan harinya Christopher datang memperbaiki ledeng yang ada di rumah bosnya si Mercedes-Benz ini tadi. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, sesudah itu upahnya dibayar oleh bos Mercedes-Benz ini tadi, lalu dia pulang dan berkata terima kasih Pak. Nah gak lama kemudian, seselang 1 minggu dia menelpon kembali. Pak, apakah ada yang masih bocor? Apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Apakah pekerjaan saya ada yang tidak bagus? Lalu sang bos Mercedes-Benz menjawab, semuanya bagus, semuanya sudah oke. Lalu Christopher kembali berkata, terima kasih Pak. Keesokan harinya, bos Mercedes-Benz ini ke kantor. Dan dia bekerja di kantornya seperti biasa. Tiba-tiba seorang direkturnya datang menghampiri dia dan berkata, Pak, ini mobil kita ini dikomplain oleh pelanggan sekian kali. Saya sudah kesal Pak. Masa kita dikomplain-komplain terus padahal kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika dia menerima direktur daripada sales service itu tadi, after sales service, lalu dia teringat akan Christopher. Lalu dia mengundang Christopher untuk datang. Dia berkata, Christopher, sepertinya perusahaan saya membutuhkan kamu. Saya sudah melihat bagaimana kamu melayani pelanggan. Dan perusahaan saya sedang membutuhkan itu. Maukah kamu menjadi direktur pelayanan daripada Purna Jual? Direktur daripada after sales service? Christopher yang tadinya hanya tukang ledeng, tidak pernah menyangka bahwa suatu ketika dia akan menjadi direktur di sebuah perusahaan otomotif yang sangat besar. Itulah yang menjadi upah bagi dia ketika dia mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, seperti melakukan untuk seseorang yang sangat penting. Padahal tadi dia tidak tahu bahwa orang yang menelpon dia itu adalah bos daripada sebuah otomotif yang besar. Ketika dia tiba dan mendengarkan penjelasan daripada pemilik Mercedes-Benz itu tadi, lalu dia berkata, Pak,
saya berterima kasih. Saya akan kerjakan semampu saya, sebaik-baiknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali pekerjaan kita yang sekarang, yang Tuhan percayakan, menentukan cara kita bekerja. Kita berpikir, ini kan cuma jual bakso. Ini kan cuma jual cateringan. Ini kan cuma jual sayuran di pajak. Ini kan cuma kita aron di ladang. Jangan, saudaraku. Jangan pekerjaan saudara mengizinkan cara saudara bekerja. Tapi apapun juga, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan bisa melihat bahwa sebetulnya engkau masih bisa diangkatnya lebih tinggi. Bukankah di dalam Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin saja hari ini saudara cuma tukang patri atau bengkel sepeda motor. Tapi ketika saudara mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin salah satu customer saudara adalah pemilik mobil, pemilik dealer mobil, atau bengkel mobil yang nanti membutuhkan pekerjaan saudara. Mungkin saja hari ini saudara adalah seorang penjual kue yang sederhana, tapi bukan tidak mungkin suatu saat pelanggan saudara adalah pemilik catering yang besar dan dia berkata, mari bekerja sama dengan saya. Setiap perkara kecil, caranya adalah melakukannya seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Mari, izinkan Roh Kudus mengajari saudara bagaimana cara bekerja untuk diangkat Tuhan lebih tinggi. Tuhan memberkati kita semuanya.